Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmaul Husna, NIM 31/2018-055. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir saya, yaitu mengenai video pembelajaran dari mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa yang diampu oleh Ibu Dr. Sa'diyawati, Magister Pendidikan. Pada video pembelajaran ini saya akan mengambil materi tentang pelesapan subjek dalam wacana. Baik, pada materi pelesapan subjek dalam wacana ini, di sini saya akan membahas 3 pembahasan, yaitu yang A, pengertian subjek dalam wacana, dan yang B, fungsi dan peran konstituen, dan yang C, ada contoh. Pada pembahasan pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu subjek dalam wacana. Yang dimaksud dengan wacana adalah seperangkat kalimat yang memiliki pertalian semantis, dan karena pertalian semantisnya lah itu, seperangkat kalimat itu diterima oleh pemakai bahasa sebagai suatu keseluruhan yang relatif lengkap. Maka dari itu, seperangkat kalimat yang tidak memiliki pertalian semantis tidak membentuk suatu wacana. Pertalian semantis itu dapat berbentuk antara lain yang pertama, melalui pelesapan, dan yang kedua, pemakaian pronomina, kemudian yang ketiga, penyebutan ulang, dan yang keempat, penyulihan konstituen yang koreferensial. Dari pengertian itu, istilah wacana yang dipakai di sini mengacu kepada hubungan antar klausa di dalam sebuah kalimat. Di samping itu juga mempunyai pengertian hubungan antar kalimat dalam suatu paragraf. Kalau batas antar klausa di dalam konstruksi koordinatif ditandai oleh koma, maka batas antar kalimat dalam suatu paragraf ditandai oleh titik, tanda seru, atau tanda tanya. Wacana yang menjadi pusat perhatian penelitian ini adalah wacana yang memiliki pertalian semantis yang dinyatakan dengan konstituen sifat. Baiklah, itulah tadi pengertian dari pelesapan subjek wacana. Apabila sudah mengerti, saya akan melanjutkan kepada fungsi dan peran konstituen. Di dalam konstituen pengendali menduduki fungsi yang pertama ada subjek. Subjek atau subjek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Bagian klausa yang lain selain subjek adalah predikat. Subjek tidak selalu sama dengan pelaku atau aktor, terutama dalam kalimat pasif. Baik, yang selanjutnya ada objek. Apa itu objek? Objek adalah struktur kalimat yang biasanya berupa kata, benda, atau orang yang menjadikan pokok pembicaraan. Objek adalah benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. Baik, selanjutnya ada pelengkap. Pelengkap itu sering juga disebut sebagai komplement. Pelengkap fungsinya seperti objek, tetapi tidak bisa diubah sebagai subjek pada kalimat pasif. Baiklah, yang terakhir ada keterangan. Keterangan itu menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Unsur keterangan tidak dibatasi terkait tata letaknya. Keterangan dapat diletakkan baik di awal atau di akhir kalimat. Dilihat dari segi peran semantis, terdapat persamaan dan perbedaan di antara ketiga macam konstruksi yang dibahas. Persamaannya yaitu terletak pada konstituen pengendali, pelesapan subjek yang memiliki fungsi subjek dan pelengkap. Dan perbedaannya itu terletak pada konstituen pengendali yang menduduki fungsi objek dan keterangan. Persamaan yang lain adalah konstituen pengendali yang menduduki fungsi pelengkap. Dalam ketiga konstruksi yaitu ada koordinatif, subordinatif, dan wacana. Itu hanya ada 2 peran semantis yang menduduki pelengkap sebagai pengendali, perbedaannya terletak pada objek keterangan. Kalau dalam konstruksi koordinatif itu ada 7, sedangkan konstruksi subordinatif itu ada 4.
Jadi, di dalam wacana hanya ada dua peran semantis yang menduduki objek sebagai pengendali pelesapan subjek. Begitupun sebaliknya, kalau dalam konstruksi koordinatif itu hanya dua peran semantis yang menduduki fungsi keterangan. Maka dalam konstruksi subordinatif ada 7, dan dalam wacana hanya ada 3 peran semantik yang menduduki keterangan sebagai pengendali pelesapan subjek. Kenyataan menunjukkan bahwa pelesapan subjek pada tataran kalimat dan wacana itu lebih banyak dikendalikan oleh konstituen subjek daripada objek, pelengkap, ataupun keterangan. Ihwal pelesapan subjek yang dikendalikan oleh konstituen subjek, objek, pelengkap, ataupun keterangan ini telah dibahas dalam uraian mengenai konstituen pengendali pelesapan subjek baik dalam konstruksi koordinatif maupun dalam konstruksi subordinatif. Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh pelesapan subjek yang dikendalikan oleh VN subjek, itu yang telah dibahas sebelumnya. Terdapat subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Fungsi sintaksis konstituen pengendali subjek yang lesap pada tataran wacana itu dapat menduduki fungsi subjek, objek, dan keterangan. Ketiga macam fungsi sintaksis tersebut antara lain: yang pertama, ada konstituen pengendali subjek, ada konstituen pengendali sebagai objek, dan konstituen pengendali sebagai keterangan. Baiklah, kita lanjut yang terakhir, yaitu contoh pelesapan subjek. Nah, di contoh dari pelesapan subjek ini saya telah memberikan 3 contoh. Dari contoh ini saya telah membedakan antara kalimat A dan B. Pada contoh 1A, saya sudah makan dan saya sudah meminum obat. Kemudian pada contoh 2A, Roni datang ke pesta tetapi saya tidak datang ke pesta. Kemudian contoh 3A, Nina sudah mengerjakan tugas sedangkan saya belum mengerjakan tugas. Lanjut ke contoh 1B, saya sudah makan dan meminum obat. Contoh 2B, Roni datang ke pesta tetapi saya tidak. Kemudian pada contoh ketiga B, Nina sudah mengerjakan tugas sedangkan saya belum. Baiklah, pada contoh ini dapat dilihat bahwa di sini dalam setiap kalimat B itu semuanya telah mendapatkan pelesapan. Telah saya memberikan tanda di situ bahwa tanda di situ adalah kata yang telah mengalami pelesapan. Pada contoh pertama yaitu ada pelesapan subjek. Pada contoh yang kedua menunjukkan pelesapan predikat dan keterangan. Kemudian contoh yang ketiga itu mencerminkan pelesapan predikat dan objek. Jika diperhatikan kembali, elipsis terjadi pada konstruksi terakhir atau klausa kedua pada setiap kalimat. Bisa dibaca kembali, kalimat itu terdapat pada dan saya sudah meminum obat. Kemudian, tetapi saya tidak datang ke pesta. Dan sedangkan saya belum mengerjakan tugas. Oleh karena itu, pada kalimat 1B, 2B, dan 3B itu dapat dikatakan telah mengalami elipsi akhir. Mungkin itu saja contoh yang dapat saya berikan. Sekian pembahasan pada video pembelajaran ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.